Latar belakang Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966. Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatar belakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa Gerakan 30 September atau PKI pada 1 Oktober 1965. MC Rickleff dalam sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004 atau 2007 menulis demokrasi terpimpin Soekarno mulai runtuh pada Oktober 1965. Tentara menuding Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang dibalik pembunuhan 7 jenderal. Sikap ini memicu amarah dari para pemuda anti komunis. Pada akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dengan dukungan dan perlindungan tentara. Ada juga KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya atau KABI, KASI, KAWI, KAGI. Semuanya tergabung dalam PON Pancasila. Selain memprotes Soekarno yang tak bersikap apa-apa terhadap peristiwa Gerakan 30 September, rakyat juga memprotes buruknya perekonomian di bawah Soekarno. Proses Super Semar atau surat yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret disingkat dengan Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pengkop Kamtib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Super Semar ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat yang juga tercatat dalam buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Super Semar, sehingga masih ditelusuri naskah Super Semar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor. Menurut versi resmi, awalnya keluarnya Super Semar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Wigora yang dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jenderal Sukur sebagai Panglima Pasukan Pengawal Presiden Jaka Birawa melaporkan bahwa pasukan liar atau pasukan tak dikenal yang belakangan diketahui adalah pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di kabinet yang diduga terlibat G30S PKI. Di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I. Subandrio. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil Perdana Menteri I. Subandrio dan Wakil Perdana Menteri III Khalil Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor.
Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi presiden yang menggantikan Soekarno, yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI itu. Maijen Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai skenario Soeharto untuk menunggu situasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tokoh dan penyelesaian dari surat Super Smart, yaitu Jenderal TNI Purnama Adi Muhammad Yusuf Amir atau lebih dikenal dengan nama Jenderal M. Yusuf, adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang sangat berpengaruh dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Dalam Super Smart, Yusuf bersama Soekarno pergi ke Bogor dan mendukung Soekarno untuk menandatangani surat tersebut. Amir adalah salah satu jenderal militer Indonesia, merupakan saksi mata penandatanganan surat Super Smart, sebuah dokumen serah terima kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto, pengamanan dalam rapat kabinet. Jenderal Basuki Rahmat adalah seorang jenderal dan politikus Indonesia. Dia merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia dan menjadi saksi mata dalam penandatanganan surat Super Smart, dokumen serah terima kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto.